Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu dan utawi akibat yang baik iku lil muttaqin bagi orang yang takwa. Allah sudah memberi garis bawahi bahwa bumi ini diwariskan untuk hamba-hambanya yang dikehendaki. Ya. Jadi kalau yang jadi petani ya jadi petani, kalau yang jadi pedagang ya pedagang, yang jadi pegawai atau jadi pegawai. Yang kerja di PT jadi tukang ojek ya wis tukang ojek. Ya. Yang jualan buah ya katanya jualan buah. Ya seperti itu. Yang penting semuanya itu akan mendapatkan jatahnya sendiri, Pak. Tidak ada yang di atas bumi ini tidak akan menjadikan jatahnya. Pasti mendapatkan jatah. Al-A'raf ayat 128. Fakullu man mangko utawi saben wong, maka setiap orang istagana yang njaluk pitulung sapa wong billahi kelawan Allah, wa sabara dan sabar sapa wong fi talabi hajati di dalam mencari kebutuhannya seseorang tadi, kanat mongko ana apa akibat kebaikan lahu kedue wong. Wa kana lan ana sapa wong iku minal muttaqin, dari orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita punya kebutuhan dunia berjalan, wis apa mesine, Pak? Namanya kita dagang ya wis sepenting punya dagangan digelar. Laris enggak laris kesane Gusti Allah. Jangan sampai enggak laris ke Gunung Kawi gitu kan. Repot. Dari dulu susah nyari tuyul. Itu kan enggak diserahkan kepada Allah yang sistem seperti itu. Minta tolong kepada Allah, sabar di dalam mencari sesuatu. Kanat akibatul lahu wa kana minal mu'minin. Wa man lan utawi sapane wong iku ya tawakal sapa wong ngalawahi ing atas Gusti Allah, fa wa maka utawi Allah iku hasbuhu nyukupi ing man. Barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kecukupan. Saya itu dari dulu di Jakarta itu ya wes Pak ngikutin Gusti Allah wes piye wes. Dibontang-banting ya wes ikut. Lah mau ngapain? Nyatanya juga hidup sampai sekarang. Waktunya nikah ya nikah, waktunya punya anak ya punya anak. Waktunya orang makan sate, saya bisa makan sate. Iya. Sedangkan latar belakang beda. Saya dari pesantren, ijazahnya malah gak kepake saya, Pak. Pengen diangkat jadi pegawai di Depak saya gak mau, ijazahnya gak kepake. Tapi nyatanya hidup aja, Pak. Yo ada aja rezeki. Karena bersandar kepada Allah itu menjadi satu yang istimewa. Jadi pokoknya gini, Pak. Ya Allah, anak saya ini butuh makan. Mulai sekarang rasa kepada Engkau, besok kalau udah gede pokoknya ya kasih makan yang banyak lah. Kasih rezeki dia yang banyak. Jangan pernah berdoa kepada putra kita, ya Allah besok kasih pekerjaan. Itu pantangan kalau saya. Saya nggak minta pekerjaan, pokoknya minta duit, minta rezeki biasa. Masa kerjaan nggak punya kerjaan, yang penting punya duit kan beres urusan. Orang sekarang lah, ya Allah gitu, anak saya jadikan dia nanti setelah kuliah, ya Allah dia dapat pekerjaan gajinya kecil lagi. Jangan salah. Tapi kalau kita pokoknya ya Allah berikan rezeki putra putri saya, anak cucu saya rezeki yang banyak, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Urusannya mudah. Masalah pekerjaan pilihkan Allah saja. Nanti biarkan itu dituntun. Pasti orang tadi akan dituntun dengan pekerjaannya. Kalau memang rezekinya dari pekerjaan, akhirnya dia akan dituntun, Pak, menuju ke pekerjaannya tadi. Itu secara otomatis, Pak, akan dituntun kemana orang menuju takdirnya. Jadi setiap orang itu akan dituntun menuju titik takdirnya dia di mana. Jadi kalau belum takdirnya, dia mau jatuh dari pohon kelapa 20 meter, gelombang ya. Begitu bangun lagi, coba gedeg-gedeg pincang doang. Begitu pincang, begini udah sembuh lagi lari gitu. Kan ada orang yang ketabrak mobil, cukup lempar 20 meter. Begitu keluar motor malah main silat. Wah, gue ketabrak kayak gitu harusnya udah mental, harusnya kepalanya pecah. Kenapa dia sehat saja? Ya karena belum takdirin, Pak. Sama teman-teman kita, saudara kita yang biasa ngaji. Ya. Beliau jatuh dari pas betulin rumah ya. Enggak. Ya beliau masih umurnya panjang. Tapi begitu kena corona, takdir Allah itu yang mengantarkan. Kenapa bisa meninggal?
Ya itu memang sudah takdir. Jadi corona ini jangan, kalau secara keyakinan, jangan dianggap menjadi sebabnya kematian. Diyakini bahwa corona itu bukan menjadi penyebab kematian, tapi yang menjadi penyebab kematian itu adalah yang menciptakan corona. Siapa? Allah. Karena banyak orang yang kena corona nggak mati, termasuk itu. Kena katanya wes podan berdoa istighfar berkali-kali di rumah sakit. Begini nggak ada yang jenguk lagi gitu, istri sudah habis duitnya udah. Pikiran masing-masing sehat. Karena corona itu tidak menyebabkan kematian, tapi yang menyebabkan mati itu adalah takdir itu sendiri dan yang menciptakan corona. Tapi secara syariat, bolak-balik secara syariat, yo namanya ini ada hubungannya dengan syariat, yo dijalankan. Pokoknya pakai masker, yo pakai masker. Masalahnya nggak pakai masker, yo serap apa gitu, itu beres urusan. Nggak usah tegang-tegang amat. Jadi kita dituntun kepada takdir kita. Semua, Pak. Coba yang banyak kan ya. Kemarin yang nggak keserang corona, akhirnya ada kapal di mana itu? Kapal 8 tenggelam semua ya, barengan itu. Di berita. Ada kapal 8 melaut, tenggelam semua. Kalau dia sudah hati-hati nggak kena corona, karena di laut nggak kena corona kan? Di laut terus ngomongin ikan, jual ikan ke laut lagi, oh kapal mau kena corona. Akhir tapi matinya malah kapal 8 tenggelam semua. Yang satu di mana, di mana. Tuh, jatai mati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi. Yakin itu. Yakin itu. Pokoknya Allah nyukupi, Mas. Tuh. Sedikit ini karena sampai titik. Wa qala li ba'di ashabi wa huwa Suwaid bin Ghaflah. Rasul itu menyampaikan pesan kepada Suwaid bin Ghaflah, la tatlub al-imarata fa innaka in talabta ukilta ilaiha wa in atatka min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. La tatlubul imarata, kamu jangan pernah mengejar satu jabatan. Fa innaka idza talabta, karena kamu mengejar jabatan, ukilta ilaiha, benar kamu akan dikasihkan, tapi aku kecapean. Setelah kamu dapat jabatan, kamu merasa capek. Harus gini, harus gitu, harus gini. Itu kan. Wa in atatka, tapi kalau jabatan tadi mendatangimu sendiri, kamu tak tahu dipilih menjadi presiden, enggak ada rencana kok tahu udah milih, mama. Kalau enggak ada rencana kok dipilih jadi marbot, ya mama gitu. Min ghairi masalin, tanpa minta. Unginta, kamu akan diberikan pertolongan ngalia atas al-imarah tadi. Jadi kamu jangan pernah mengejar satu jabatan, karena ketika kamu jabatan, kamu ketika mengejar sudah capek, ketika kamu menjabat itu capek. Karena kamu merasa pengen bertahan dari jabatan supaya nggak turun dari jabatan itu, supaya jabatannya nggak hilang, mempertahankan bagaimana caranya supaya jabatan nggak lepas dari tangan, ya kan? Mengamankan jabatan supaya dia tetap seperti itu, kalau bisa meningkat lagi. Karena ketika dia mencari jabatan, setelah dia mendapatkan jabatan, dia pengen jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu dan terus, itu makanya capek. Tapi kalau jabatan datang sendiri, kalau kita diterima, alhamdulillah, seneng banget. Begitu seneng banget ya santai aja, wes. Ada yang nyenengi jabatannya, ya wes, santai. Karena apa? Dia memang tidak ngejar, tidak rakus maksudnya gitu. Nah ini konsep hidup bahagia, Pak. Sebenarnya yang disampaikan mu'alif ini konsep hidup bahagia di dunia. Pengen tentrem hidupnya ya seperti ini. Tapi kalau pengen kebahagiaan itu lewat satu milik atau harta, itu nanti kurang terus. Karena nanti satu saat ketika mengejar satu jabatan menjadi camat, pasti setelah itu pengen jadi bupati. Nah, jadi bupati pengen jadi enakan kita. Makan pakai ikan asin aja, wah keringetan gitu langsung kipasan banget. Tapi mereka itu Pak, kadang makan udah pakai tongseng, pakai gulai gitu, pakai masakan Jepang yang harganya satu piring itu 500.000. Wah enak ya, gitu kan? Enakan mana? Enakan kita. Ya, makanya mengejar, ayo mari kita itu berusaha mengejar kebahagiaan
itu lewat bagaimana kita bisa menerima takdir. Itu kan itu tok kuncinya beres. Insyaallah kalau seperti itu kita akan menjadi bahagia, dan nanti itu akan menuntun kepada kita yakin kepada Allah. Kalau sudah biasa dituntun keyakinan-keyakinan seperti itu, sehingga kita punya keyakinan mati saya husnul khotimah, nanti akan terbukti husnul khotimah juga. Kenapa? Kita sudah terbiasa yakin kepada Allah terus melalui proses-proses yang pembelajaran tadi. Ayo, ada yang yakin meninggal dunia husnul khotimah? Ada yang yakin? Ayo belajar yang terkecil kayak gini. Dari hal-hal seperti ini, yakin bahwa saya bisa bayar listrik, yakin bahwa saya bisa sekolah, sekalipun sekarang nggak punya duit, gitu. Yakin Gusti Allah, yakin Gusti Allah kaya kok, gitu. Jadi kalau sudah yakin terbukti tambah yakin lagi. Yakin saya besok bisa bayar listrik, bisa. Waktunya bayar, waktunya bayar lagi. Nah, keyakinan itu akan menimbulkan keyakinan yang lain. Nanti ada peristiwa yakin lagi, sampai nanti urusan akhirat yakin. Aku yakin masuk surga. Dan itu akan dibuktikan oleh Allah. Husnudzon nama Allah akhirnya. Itu loh Pak timbul. Jadi jangan pernah menyepelekan satu keyakinan kepada Allah. Itu soalnya akan repot nanti. Husnudzon kepada Allah sampai akhirat pun itu husnudzon itu masih manfaat luar biasa.